Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Nurpadilah dengan NIM 22851-914 semester dan kelas 5A, mata kuliah Pengembangan Program dan Manajemen BK dengan dosen pengampu Ibu Desi Yunika Khairun MPD. Di sini saya akan memaparkan mengenai program tahunan SMK Bani Muslim Pati kelas 12. Terdapat rasional, di mana rasionalnya sudah ada urgensi layanan bimbingan dan konseling, kondisi sekolah di SMK Bani Sipam Muslim Pati, dan kondisi lingkungan masyarakat. Namun, dalam rasional program tahunan SMK Bani Muslim Pati ini sudah sesuai dengan BOPBK, hanya saja kurang di akhir paragraf mengenai harapan yang akan dicapai pada layanan bimbingan dan konseling tersebut. Poin itu seharusnya menjadi tujuan dibuatnya program tahunan di SMK Bani Muslim Pati tersebut. Selanjutnya ada dasar hukum SMK Bani Muslim Pati, di mana pada dasar hukum SMK Bani Muslim Pati ini sudah sesuai menurut struktur atau sistematika, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan seperti adanya Undang-Undang Dasar di poin 1 dan 2, dan adanya ketetapan MPR di poin ketiga, peraturan pemerintahan di poin keempat, dan peraturan menteri di poin 5 dan 6, serta di poin 7. Dan poin ke-8 adalah panduan operasional penyelenggaraan bimbingan dan konseling di SMK. Selanjutnya, visi dan misi SMK Bani Muslim Pati. Visi dan misi SMK Bani Muslim Pati seperti dilihat di layar bahwa ada visi dan misi. Visinya mewujudkan SMK unggulan di bidang IMTAK dan IMTEK, berwawasan lingkungan profesional dan siap bersaing menuju tingkat internasional. Misinya, lulusan profesional mandiri yang berkarakter IMTAK dan IMTEK berwawasan 6K melalui pendidikan di bidang studi keahlian teknologi rekayasa teknologi informatika dan komunikasi, berwawasan internasional, beruhkan Quran dan Sani. Dari visi misi SMK Bani Muslim Pati tersebut bisa diturunkan ke visi dan misi bimbingan dan konseling, di mana visi dan misi bimbingan dan konseling di SMK Bani Muslim Pati tersebut adalah visinya membimbing dan konseling adalah terwujudnya layanan bimbingan dan konseling yang profesional dalam memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli menuju pribadi unggul dalam IMTAK, IMTEK, tangguh mandiri dan bertanggung jawab. Misinya bisa dilihat di layar. Nah, yang di garis hijau, yang di line hijau tersebut, tambahan dari saya adalah menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan peserta didik atau konseli dalam pemahaman tentang karir. Yang terakhir, mengembangkan potensi peserta didik atau konseli dalam lingkungan sekolah menurut IMTAK, IMTEK, serta tangguh mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, mendeskripsikan kebutuhan. Rumusan deskripsi kebutuhan didefinisikan berdasarkan asumsi tentang tugas perkembangan yang seharusnya dicapai peserta didik atau konseli. Dalam asesmen kebutuhan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya, hasil asesmen inilah yang selanjutnya menjadi deskripsi kebutuhan yang akan difasilitasi dalam penyampaian layanan yang diberikan. Yang telah saya berikan adalah ITP, Inventory Tugas Perkembangan. Berikut adalah 8 butir aspek terendah dari hasil analisis tugas perkembangan tersebut. Yang pertama adanya kesadaran tanggung jawab, yang kedua adanya landasan hidup religius, yang ketiga adanya kematangan emosional, yang keempat adanya landasan hidup religius kembali, yang kelima adanya persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga, yang keenam ada kematangan intelektual, yang ketujuh ada landasan perilaku etis, yang kedelapan ada kematangan hubungan dengan teman sebaya. Selanjutnya, deskripsi kebutuhan peserta didik menurut bidang layanan. Ada pribadi, sosial, dan juga karir. Rumusan tujuan dibuat berdasarkan deskripsi kebutuhan peserta didik atau konseli.
Rumusan tujuan yang akan dicapai disusun dalam bentuk perilaku yang harus dikuasai peserta didik atau konseli setelah memperoleh layanan dan bimbingan konseling. Selanjutnya ada rencana kegiatan atau action plan bimbingan dan konseling di SMK Bani Muslim Banti tahun ajaran 2020-2021. Seperti yang telah dirumuskan di deskripsi kebutuhan tadi, adanya bidang layanan pribadi, sosial, dan karir. Terdapat sub-sub seperti bidang layanan, tujuan layanan, komponen layanan, strategi layanan, kelas, materi, metode, media, serta evaluasi. Selanjutnya, rencana pelaksanaan layanan atau RPL. Terdapat komponen layanan seperti layanan dasar, bidang layanan sosial, fungsi layanan untuk pemahaman dan pemecahan. Tujuannya adalah peserta didik mampu memiliki sikap sosial dalam berinteraksi dan membantu sesama dalam memecahkan masalah. Topik yang diangkat adalah etika murid terhadap guru. Sasaran layanan adalah kelas 12 dengan menggunakan teknik atau metode diskusi STAD. Waktu ada 40 menit. Media atau alatnya di ruangan kelas menggunakan PowerPoint dan alat tulis. Tanggal pelaksanaannya Selasa 14 Desember 2021. Berikut ada uraian kegiatan, ada tahap awal, tahap inti, tahap pengakhiran, dan terakhir evaluasi. Berikut ada lampirannya mengenai pengertian-pengertian bimbingan kelompok, diskusi STAD, serta materi yang akan dibahas pada diskusi STAD tersebut. Selanjutnya, evaluasi CIPP mengenai tugas perkembangan siswa di SMK Bani Muslim Panti. Ada komponen, indikator, dan kriteria. Dalam komponen tersebut terdapat konteks, input, proses, dan yang terakhir adanya produk. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.